Ini makanya saya tuh kalau ngajar communication skill yang pertama yang harus saya tahu adalah sebetulnya teman-teman itu di communication skill itu butuh apa sih gitu loh. Hah? Saya yakin semuanya di sini punya kebutuhan yang berbeda, benar nggak? Ya, benar ya? Kebutuhan teman-teman akan communication skill ini pasti punya outcome ataupun output yang, oh saya pengen ini, saya pengen begini. Dan pasti semuanya punya goals atau tujuan masing-masing. Benar nggak? Ya, makanya saya pengen tahu dan pengen kenal lebih jauh dengan teman-teman. Boleh memperkenalkan langsung. Ini satu sama lain udah pada kenal belum? Insya Allah. Insya Allah apa? Sudah insya Allah udah. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi yang tidak lengkap ya. Ketika kita ditanya sesuatu bilang insya Allah apa? Insya Allah kenal atau enggak? Saya minta dari Angga dulu deh, Angga. Ya, biar saya kenal. Angga, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Ya. Ya, nama saya Angga Bagus Prasetyo dari Pontianak. Sekarang menjalani bisnis sajadah denim, mereknya Netepan. Bisnisnya apa tadi? Sajadah denim, sajadah untuk travel. Oke. Itu aja, Mas. Pertanyaan dari saya, apa yang Anda harapkan dari materi communication skill ini? Kalau saya berharap, saya sebenarnya sering miskomunikasi sama tim saya gitu, jadi bagaimana caranya bisa mendeliver dengan tepat dan sampai apa yang saya ingin sampaikan itu. Oke, good. Next. Siapa nih? Saya selain dari monitor. Indra Septian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Indra Septian Renvil. Dipanggilnya Indra. Dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Kegiatan sehari-hari saya itu usaha retail kosmetik. Ada beberapa brand seperti itu. Terus abis itu tujuan saya belajar ini ingin apa ya? Kan saya punya beberapa tim, itu juga sama sih kayak Mas Angga. Jadi untuk apa ya? Agar penyampaian apa yang saya bicarakan tuh nyambung ke semua tim saya seperti itu. Oke. Dapat dimengerti mereka seperti itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Mas Indra. Irfan Fauzi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roni. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi Akbar, asalnya dari Garut. Untuk saat ini, alhamdulillah sedang ngejalanin bisnis di olahan keripik kentang, namanya El Kota. Terkait tadi pertanyaan dari Mas Roni di communication skill ini tuh, kalau dari saya pribadi sebetulnya karena apa namanya di tim bisnis ini tuh saya gabung gitu ya bareng kawan-kawan yang dulu kenal pas SMA, terus juga terpisah mungkin selama 4 tahun saya kuliah di Semarang, teman-teman ada yang di Bandung, terus lebih pengen ngebangun komunikasi lagi tuh. Apa ya, kadang kan kita kalau temen dulu tuh masih ada antara gak enakan atau gimana gitu mau ngedeliver apa yang kita harapkan. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan. Sekarang Mas Muhammad, siapa nih? Muhammad Muammar Kadafi. Muammar Kadafi. Ya, maaf ya, karena ini online virtual, jadi namanya nggak lengkap. Muhammad Muammar Kadafi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar Kadafi.
dipanggil Davi. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Alhamdulillah saat ini belum punya usaha. Yang saya harapkan di ilmu komunikasi kayak lebih ke penjualan gitu aja sih. Oke. Berarti komunikasi ini untuk penjualan tujuannya Iya sama customer gitu. Oke. Baik. Dan Selanjutnya Lailatun Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, saya sedang menjalankan usaha online shop di bidang fashion. Di materi kali ini, saya ingin bisa berkomunikasi dengan baik aja. Soalnya kan saya berpartner sama kakak saya. Nah, saya sering terjadi miskomunikasi dengan kakak saya sendiri. Oke. Sering terjadi miskomunikasinya kenapa? Itu aja, nggak cocok aja biasanya. Bahasanya gitu. Nggak cocok bahasanya. Iya. Apa nggak cocok egonya? Iya, dua-duanya. Oke, baik. Sekarang Mas Bagus Priyo. Halo, Kahitna ini favorit bapak saya ini. Kamu jangan buka-buka umur. Ya, jadi saya asalnya dari Madiun, sekarang tinggal di Surabaya. Bisnisnya sekarang lagi baru banget mulai di bisnis madu. Kebetulan suppliernya juga dari teman-teman YA di batch 37. Tujuannya untuk berkomunikasi, mempelajari komunikasi supaya bisa menyampaikan value dan visi misi supaya bisa selaras sama teman-teman, sama customer, sama semua yang kita ajak ngomong itu biar bisa selaras gitu, Bang. Baik aja sih. Terima kasih. Selanjutnya Mas Randy Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Aditya Gunawan. Sehari-hari bisnis saya ada beberapa, ada F&B dan ada juga fashion. Keinginan saya belajar komunikasi ini adalah untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan saya dalam berkomunikasi gitu. Jadi supaya orang mengerti. Karena kebanyakan yang terjadi karena saya orangnya straightforward, jadi saya nggak bisa memilah kata-kata yang lebih sopan, mana yang lebih baik untuk diucapkan. Jadi ceplos aja gitu. Jadi orang-orang kadang terimanya lebih enggak. Tapi saya ngeliat nggak ada masalah. Sama satu lagi belibet kalau ngomong kadang-kadang suka terlalu cepat, jadi terlalu cepat gitu. Ya. Itu sih. Itu aja. Ya sama ya, untuk menyampaikan sesuatu lebih smooth, lebih kalem gitu. Kadang-kadang suka langsung ngetos gitu aja. Oke. Itu Mas Roni, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Hadania. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadania, bisa dipanggil Nia. Nah, untuk sekarang kebetulan saya masih bekerja di salah satu brand fashion. Jadi untuk mulai bisnisnya juga masih baru mau mulai gitu. Nah, tujuannya belajar communication skill sebenarnya lebih ke biar penyampaiannya juga lebih bagus, lebih dimengerti sih sama teman-teman atau misalnya sama rekan kerja dan lain-lain sebagainya gitu. Saya kalau ngomong masih suka masih suka kadang apa yang mau disampaikan tuh masih suka mikir gitu mau nyampein apa ya, padahal kayaknya di otak tuh udah ada, tapi pas mau diucapin tuh masih suka lupa gitu, bingung bahasanya gitu. Masih suka blank gitu ya? Iya, gitu. Oke. Next, Didit Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sunda ya, Dit? Ya, orang Sunda. Dari namanya udah ketahuan, Didit Aditya. Kayak Ajat Sudrajat gitu lah. Oke, Dit. Ya, perkenalkan nama saya Didit. Kalau aktivitas sehari-hari, pertama saya masih kerja ya di Billionaire Coach. Terus yang kedua, saya juga ada bisnis gorden gitu. Di Bekasi, partneran bareng teman saya gitu. Terus goal saya sih di belajar communication skill itu pertama ya,
Saya kan lama di Bekasi, jadi kadang-kadang bahasa Betawinya itu suka kebawa ke Sunda gitu. Jadi banyak banget orang yang suka tersinggung gitu, karena kan di sana kan ceplas-ceplos dan agak kasar lah. Kalau Sunda pun kasar banget gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sering diajak untuk sharing ya, kayak webinar atau Zoom meeting. Cuman saya kan teknis. Nah, kadang-kadang saya suka bingung nih kalau bahasa teknis itu untuk diterjemahkan ke bahasa awam itu gimana caranya gitu. Karena kalau misalnya saya ngomongin tentang teknis digital marketing, tentang email marketing atau Facebook Ads ini, kalau menurut saya itu ya itu bahasa biasa, tapi kalau diajarkan ke orang itu kadang-kadang mereka itu nggak ngerti. Nah itu kalau saya introspeksi ya itu kan salah di saya, karena nggak bisa mensederhanakan bahasa saya gitu agar mudah dipahamin ke orang lain. Kita aja sih. Oke, Dit. Selanjutnya Muhammad Fauzia. Iya benar? Siapa dulu? Fauzan, Mas. Saya. Fitri Aulia kelewat. Karena kecil orangnya. Oh, lagi di Jepang soalnya dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, nama saya Fitri Aulia Nurfaiza, biasa dipanggil Fitri atau Fit. Kesibukan karena mungkin baru lulus, jadi masih nganggur. Dan alhamdulillah juga, karena YA ini baru 2 hari yang lalu baru rilis usaha hijab, jadi alhamdulillah masuk YA juga. Terus kalau communication skill, kenapa mau belajar? Karena jadi pribadi sebenarnya kayak nggak pedean. Terus kalau misalnya kalau mau ngomong tuh rasanya kayak deg-degan setengah mati gitu, kayak deg-degan aja gitu kalau mau ngomong, kayak takut salah atau apa gitu. Baru nanti mungkin merambatnya ke usaha, jadi diri sendiri dulu yang diperbaikin. Oke, good. Terima kasih Fitri. Muhammad Fauzan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Rizaldi. Dipanggilnya Fauzan. Sekarang bisnis yang lagi saya jalani fashion sama kuliner sih. Terus harapan saya buat materi ini sih, saya pengen bisa nerapin pacing sama leadingnya, Mas. Soalnya biar bisa ngontrol pembicaraan sama yang diajak bicara sih. Udah tahu memang pacing leading itu apa? Kemarin sempat baca sedikit sih. Oh, oke. Iya. Baik. Oke. Silakan. Selanjutnya Agung Abdi. Khairul Mustaqim. Assalamualaikum. Lagi di mana, Agung? Gak tahu nih di mana. Jocokin aja sama baju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Abdi Khairul Mustaqim, biasa dipanggil Agung. Tujuannya belajar komunikasi skill ini itu ingin bisa menyampaikan sesuatu dengan baik ya kepada pelanggan. Kan ini saya kesibukannya sekarang bantu orang tua gitu. Nah, pelanggan orang tua kan orangnya lebih tua gitu kan. Jadi gimana caranya biar bisa menyampaikan kepada yang lebih tua tuh bahasanya baik gitu. Terus yang kedua juga biar bahasanya itu nggak melebar ya. Ya nggak ngalor ngidul gitu. Terus juga biar selaras sama yang kerja di toko gitu kan. Gitu aja. Oke. Terima kasih. Jauhar Hotin. Ya, Jauhar Hotin benar kan? Iya, benar. Assalamualaikum. Orang mana sih Jauhar Hotin? Orang mana? Bojonegoro, Jawa Timur. Asli Jawa Timur? Iya, asli Jawa Timur. Oke. Artinya apa sih? Jauhar Hotin itu apa artinya? Artinya kalau Jauhar Hotin itu mungkin itu ya kayak mutiara atau buah hati. Kalau Munita itu kan singkatan dari apa? Dari nama bapak dan ibu saya gitu. Jadi mutiaranya bapak ibu saya. Bapak ibu kamu romantis rupanya ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya itu tadi Jauhar Hotin Munita, biasa dipanggil Nita. Saya asli dari Bojonegoro. Saat ini ada usaha seperti server pulsa gitu Mas Roni. Jadi ada aplikasinya juga di Play Store gitu. Nah,
pengennya belajar di ilmu communication skill ini, pengennya nanti kalau apa ya, nggak merintah ya gitu. Pengennya kalau merintah karyawan tapi nggak kelihatan merintah gitu loh Mas. Jadi kayak enak aja bahasanya gitu. Jadi cepat diterima. Maunya merintah tapi nggak dirasa Nggak, merintah gitu ya? Iya benar. Oke. Dan Itu aja? Iya benar. Seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih. Yeah. Berikutnya ikhlas. Ridho kan ikhlas. Dia bingung. Ayo Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho pribadi, sekarang tinggal di Bali. Kamu, sebentar. Audio kamu tuh agak terganggu di sini. Coba. Halo. Coba ngomong lagi. Halo, tes. Yang lain merasa dengar seperti ini juga nggak? Iya. Oke, coba Ridho diperbaiki dulu. Kita ke yang lain dulu ya. Nah beginilah kalau kita kelasnya virtual. Jadi masalah teknik seperti ini juga mempengaruhi. Berikutnya siapa? Mas Ijan. Ridho nanti ya, Ridho. Iya, Mas Ijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ijan Ridwan. Saat ini saya jual baju muslim, kerjasama dengan beberapa supplier ya. Terus ada juga yang memang sedang dirintis produk sendiri gitu ya. Seperti itu. Tujuannya diharapkan ya, harapannya sih dari materi kali ini ya banyak belajar, tentunya tambah wawasan hal-hal yang bersifatnya komunikasi, terutama komunikasi yang baik dan benar yang untuk disampaikan kepada tim itu seperti apa dan juga kepada pelanggan. Ya, kadang-kadang kan bagaimana mengubah supaya pelanggan itu yang tadinya calon pelanggan betul-betul jadi pelanggan lah gitu. Ataupun misalkan orang yang tadinya baru mau beli betul-betul jadi beli gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas ya. Tadinya mau beli jadi beli, habis beli jadi pelanggan, repeat order, itu kan pengennya kan? Ya, betul. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wijaya, asalnya dari Malang, Jawa Timur. Kalau usahanya saat ini sedang merintis usaha di bidang makanan. Goal saya dari belajar communication skill ini itu lebih kepada mengontrol mengontrol kayak semacam mengontrol emosi saat berbicara. Karena kalau saya terkadang bawaannya kalau ngomong itu kayak powerful banget gitu. Jadi kalau lagi di depan forum seolah-olah lagi marah-marah gitu. Kadang orang mengiranya seperti itu. Orang Sama muka juga, kamu smiling face kok marah-marah gimana? ya kadang ngomongnya itu menggebu-gebu gitu Mas, semangat banget gitu. Jadi kayak terkesannya emosi gitu. Oke. Sama ya mungkin sama teman-teman yang lain, jadi ingin menyampaikan kayak ketika jualan biar orang sebenarnya jadi pelanggan, belum beli jadi beli. Ya. Sama mungkin kayak menyampaikan komunikasi bersama tim gitu. Baik. Biar efektif dan efisien. Terima kasih. Siap. Sekarang Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dian Fatmawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sih memang profesi saya sebagai dokter dan udah ngerintis klinik kecantikan sekitar 6 tahun yang lalu. Di dalam komunikasi skill ini saya sebenarnya kurang, kalau ngomong di depan orang udah gemeter, udah keluar keringet dingin. Tapi kalau udah bicara Mulai? sih itu awalnya itu loh, Mas, kontrol
emosi jadi udah panik dulu. Nah itu saya masih kurang bisa. Sekarang aja kalau suruh ngomong tuh udah kelihatan Nggak mau intonasi. berhenti ya? Bukan, nggak mau berhenti. Jadi nggak teratur intonasinya, kelihatan panik kalau saya ngomong. Mungkin itu aja sih Mas Roni. Makasih banyak. Oke. Baik. Novaldi. Lahir bulan April nih kelihatan Novaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Novaldi Putra, biasa dipanggil Noval. Tinggal di Bandung, cuman kalau asal Bukit Tinggi. Lahir Jakarta. Oh, tinggal di Bandung? Ya, jadi pindah-pindah gitu. Di Cijerah. Cijerah? Oke. Bandung Barat ya? Bandung Barat. Jadi pekerjaan saya saat ini masih dropshipper produk muslim, itu pakaian muslim pria. Insya Allah ke depan punya produk sendiri. Tujuan saya belajar communication skill itu menyampaikan ide saya secara efektif dan efisien agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Oke, baik. Kemudian satu lagi, Mas. Apa lagi? Jadi raut wajah itu saya kan kalau kata orang judes gitu kan. Ditambah saya orang Padang, orang Minang itu kayak ngegas gitu ngomong. Jadi saya mau ngatur itu biar udah tampang judes, ngegas, dikira marah gitu. Padahal enggak gitu. Pengen ngubah hal yang itu tuh. Kayak Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Apa lagi? Ini siapa nih? Nurul Desa Kedung Perahu. Beneran nih Nurul Desa Kedung Perahu namanya? Enggak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Nurul dari Desa Kedung Perahu gitu? Iya, soalnya ini sering buat Fitcom desa sih. Saya kan dari desa gitu. Saya berada di pemerintahan desa saat ini sibukannya. Oh, iya. Jadi namanya Nurul Desa Kedung Perahu. Ya? Iya. Baik, silakan Mbak Nurul. Nah, kalau saya saat ini belum ada bisnis. Pengen join YEA karena pengen buka usaha, saya duplikat sama orang-orang di desa saya. Seperti itu keinginan saya. Terus dalam berkomunikasi, saya di pikiran banyak. Mau keluarin susah. Saat di hadapan banyak orang, juga bingung. Deg-degan banget, keringat dingin, gemeter, mesti itu kayak gitu. Padahal yang pengen diucapkan banyak. Kalau sudah ngomong, nggak bisa berhenti, maksudnya nggak tahu ini jedanya gimana, itu nggak jelas. Jadi gitu. problemnya sama memulainya. Iya, tapi kalau sudah mulai, malah melebar kemana-mana, nggak ke titik fokusnya itu. Ciri khas ibu-ibu. Seperti itu. Baik, ada lagi? Sudah, baik. Muhammad udah. Dewangga Praksindo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama juga? Iya, nama Mas. Bukan brand? Bukan. Nanti jadi Praksindo Group insya Allah. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewangga Praksindo, bisa dipanggil Dewa. Mungkin yang ingin saya pelajari di communication skill itu bisa meningkatkan negosiasi skillnya supaya lebih efektif, supaya nanti ketika bekerja sama dengan bisnis partner bisa mendapatkan deal yang win-win solution gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Alvin Haris, wah DJ nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Roni. Ya. Saya Alvin, tinggal di Tangerang Selatan. Di mana Tangerang Selatannya? Di BSD, Mas. Saya Bintaro. Dekat, Mas. Bisa main ke rumah. Boleh. Kesibukan sampai hari ini masih bekerja di sebuah coffee shop. Oke. Mungkin kendalanya untuk komunikasi skill, kayak sering kita adain briefing gitu, atau ngasih saran untuk atasan tuh suka terjadi miss, Mas. Kayak gitu. Oke. Paling minta tolong bantuan ilmunya. Itu Saya aja, Mas. doakan aja ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, next. Siapa? Mas Hanafi.
Hidayat. Wah, lagi di pantai Mas Hanafi. Mas, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hanafi Hidayat. Saya sekarang tinggal di Cimahi Selatan. Usaha sekarang lagi ini jualan online baju muslim juga, dan juga lagi mau mulai mencoba bikin brand sendiri gitu. Oke. Jadi yang saya harapkan dari materi kali ini adalah agar saya bisa berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang ringkas dan jelas gitu. Jadi nggak bertele-tele. Gitu. Baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Mas Rido pribadi, Rido lagi nih. Oh, yang tadi. Gimana audionya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Rido pribadi. Sekarang lagi tinggal di Bali. Untuk bisnis lagi di bidang pariwisata dan sekarang lagi merintis bisnis makanan juga. Karena pariwisata di Bali lagi libur dulu. Nah, harapannya di communication skill ini ingin bisa menyampaikan sesuatu lebih efektif dan efisien. Ayo bubuk se. Nggak mau setiap hari kita berhubungan dengan banyak orang, dengan tim, baik itu dengan customer. Jadi ingin. Nggih, pinter. Mas Rido, ada siapa itu? Ya. Oke. Intinya saya udah nangkep ya Mas Rido ya. Terima kasih ya. Selanjutnya siapa nih? Udah semua belum? Mbak Wiana. Hai Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf agak telat sebenarnya nih Mas Roni. Ini disuruh apa ya Mbak? Mas, yang ditanya. Ya. Yang ditanya apa Mas? Mohon maaf. Perkenalkan diri sama harapannya apa sih ikut kelas ini gitu loh. Untuk yang pelajaran communication skill ya? Iya. Ya, sebenarnya perkenalkan dulu saya Wiana. Bisnis yang saya jalankan itu bisa dibilang nih lagi mau belajar lagi sih Mas gitu. Kemarin 3 tahun lebih banyak ke IO, event organizer gitu. Saya bikin event, terus alhamdulillah 2 tahun yang lalu lah terjadi musibah gitu ya. Tipu terus ya bangkrut istilahnya mah gitu. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini ada juga perusahaan usaha makanan saya sama juga lagi jatuh bangun. Nah, ini sekarang di EA ini saya ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar banyak lah gimana caranya fundamental membangun bisnis supaya nggak terulang kembali. Okay. Nah, kalau basicnya sendiri sih sebenarnya kalau communication saya ini memang dulu udah pernah dulunya presenter juga sih. Kang Roni, saya di Bandung, anak SMA 5, SMA Unpar. Angkatan? 92. Oh. Ya, Kang Roni mah dulu di Bandung geng-gengannya siapa? Ujo gitu-gitu, Kang. Kenal semua. Gitu. Ya, pokoknya geng-geng itu cuma kalau dulu mah belum hijaban, Kang, gitu. Mungkin gitu. Jangan-jangan pernah pacaran kita dulu. Ya, jadi kalau dulu juga lama presenter, pernah juga penyiar radio gitu. Cuma kalau untuk yang bisnis sih Kang, sebenarnya yang pengen saya pelajarin itu tadi mungkin hampir sama ya, gimana caranya negosiasi skill untuk dengan partner gitu. Oke. Biasanya kalau untuk ngomong doang mah insya Allah gitu ya, untuk speak gitu ya Makang kalau jualan mah gitu. Tapi kalau untuk negotiation skill itu saya memang butuh banget ilmunya gitu. Gimana caranya supaya istilahnya tuh plan kita, bisnis kita itu bisa diterima dengan partner atau bisa memenangkan. Kalau orang bilang mah ilmu NLP ya Kang. Sama kalau untuk nulis-nulis ya lebih banyak mungkin yang mau dipelajari itu bagaimana menghipnotis customer gitu loh, supaya bisa udah mulai belajar sih dikit-sedikit gitu ya. Iya. Tulisan-tulisan yang bisa istilahnya memaksa orang untuk membeli produk kita gitu. Lebih ke situ sih Kang.
Baik, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Artinya saya sudah bisa melihat sebetulnya apa sih yang dibutuhkan semuanya di kelas communication skill ini, ya. Ini semuanya di mute ya suaranya ya. Oh. Oke, jadi mereka tidak bisa langsung bertanya sama saya. Oke, ini masalah teknis. Makanya gini, ketika saya diminta untuk ngajar kelas virtual ini adalah sebuah challenge buat saya bagaimana mendeliver, ya balik lagi. Yang namanya ini namanya ilmu komunikasi itu kan ilmu delivering sebetulnya, ya. Bagaimana kita bisa mendeliver ide, mendeliver maksud, mendeliver message kepada orang yang ingin kita sampaikan. Ya, ini kita harus samakan dulu persepsinya bahwa komunikasi terjadi misalnya antara A dan B, ini message-nya atau pesannya. Bagaimana ini sampai terdeliver dengan baik. Benar nggak? Ya, tadi dikatakan teman-teman punya bukan problem, punya challenge ya, bagaimana agar apa yang disampaikannya itu tidak menjadi miskomunikasi. Mungkin delivering ini menjadi PR ya. Kebanyakan deliveringnya lah yang menjadi PR. Entah itu caranya, entah teman-teman banyak melupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam komunikasi ini. Nah, kalau dari bahasa, komunikasi ini kan sebetulnya kalau dari bahasa Latin ya, ini komunis yang artinya sama. Ini yang sering dilupakan. Ya, fondasi dari komunikasi itu adalah sebetulnya harus ada kesamaan antara si A dan si B. Makanya tadi saya meminta teman-teman untuk mengungkapkan apa sih harapannya agar apa yang diharapkan oleh teman-teman dan apa yang akan disampaikan oleh saya itu mempunyai satu titik kesamaan. Gitu loh. Percuma saya berbusa-busa ngomong di sini kalau misalnya apa yang akan saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman. Ya, tapi sebelum menuju ke sana, saya harus tahu dulu ya, agar kita sama dulu. Basicnya communication yang teman-teman ketahui secara keilmuan ataupun secara mungkin apa yang teman-teman ketahui, itu harus kita samakan dulu. Adalah ini, bahwa komunikasi adalah bagaimana kita cara mendeliver message atau pesan ya kepada orang yang ingin kita sampaikan pesannya. Nah, kebanyakan ya challenge-nya di sini, di deliveringnya. Kenapa? Karena banyak teman-teman tahu sebetulnya cara berkomunikasi, tapi mungkin tepat. Saya tidak sepakat kalau teman-teman tadi mengatakan, saya pengen tahu cara yang benar atau yang salah. Ya, karena di dalam ilmu komunikasi nggak ada cara yang salah, nggak ada cara yang benar. Yang ada hanyalah cara tepat. Gitu loh. Jadi bukan karena teman melakukan cara komunikasinya, tapi mungkin kurang tepat menggunakan metode atau cara komunikasinya. Ya. Clear sampai di sini ya? Kalau ada yang mau tanya, boleh angkat tangan kali ya. Jadi misalnya kita boleh, karena saya lebih senang dalam kelas ini kita enggak satu arah saya ngasih tahu teman-teman, tapi teman-teman bisa menggali lebih banyak. Ya, biar nanti teman-teman operator bisa melihat kalau ada yang angkat tangan berarti teman-teman pengen nanya. Oke, sepakat ya? Oke. Karena kelas virtual, jadi saya harus menggunakan bahasa tubuh lebih banyak. Ya, kesepakatan. Kalau sepakat, oke, setuju. Ya, kalau nanya begini ya. Oke, kalau ngerti begini.
Sip. Ya. Ini challenge benar. Nah, komunis. Komunis ini artinya sama. Begitu kita ketemu dengan orang, ya, atau kita mau bertemu dengan orang, yang pertama harus kita lakukan adalah, ya, nah ini kita dulu ya. Ketika kita mau berkomunikasi dengan orang, kita harus tentukan dulu. Kita harus tahu dulu, apa tujuan komunikasi ini kita lakukan. Ya, oh Pak, saya untuk jualan. Oke, jualannya ke siapa? Ketika kita melakukan komunikasi, apalagi bisnis tadi ya, Mbak siapa yang tadi penyiar? Wiana, Mbak Wiana ya. Pengalamannya sebetulnya sudah menjadi bekal yang cukup baik ketika melakukan komunikasi untuk bisnis. Gak ada banyak bedanya kok. Ketika kita sudah mengetahui mau melakukan komunikasi dengan siapa, dengan tujuan apa, maka kita akan tahu cara apa yang harus kita tempuh. Ya, cara yang apa? Yang jitu, paling jitu untuk mencapai tujuan komunikasi ini. Ingat, basic ya. Ingat, ada yang tahu? Apa itu? Secara Visual, auditory, kinestetik. Iya. Ya. Jadi ini adalah basic kalau dalam teknis gitu ya. Ketika kita menyalakan TV, frekuensinya harus pas. Ya, kayak gini nih, secara virtual kita bisa ketemu kalau frekuensinya pas. Makanya kan ada yang namanya password. Ada yang namanya, kan Anda untuk masuk ke Zoom meeting ini Anda diberikan password kan? Ya, password atau PIN itu sebetulnya adalah ini. Ya, jadi kita harus tahu passwordnya dulu, PIN-nya apa. Kita harus tahu dulu ketika sudah menentukan tujuan, komunikasi ini mau dilakukan untuk apa, baru kita mapping. Ya, mapping atau profiling. Kita mapping siapa? Satu, kita mapping ke dalam diri kita dulu. Ya, kita mapping ke dalam diri kita dulu. Mappingnya untuk jangan jauh-jauh, makanya jangan tadi katakan ada kalau saya ngomong tuh selalu melebar ke sana sini. Balik lagi, ketika kita melebar karena kita sudah tahu tujuannya, nah balik lagi ke tujuan. Ya, makanya kita mapping dengan VAK. Apakah orang yang ketemu dengan kita ini secara visual gimana, auditori gimana, kinestatis gimana. Untuk yang belum tahu VAK, ini semua kan, VAK itu apa? Nah ya, jadi saya nggak akan jelasin. Ada yang belum tahu VAK itu apa? Ah, Mas Novaldi. Jadi Mas Novaldi ya, oke. VAK ini adalah, saya sederhanakan, kita sebagai manusia menyerap informasi dari luar dalam diri kita melalui apa? Panca indera. Ya, panca indera kita ada 5. Visual apa yang kita lihat, auditori apa yang kita dengar, kinestatis apa yang kita rasakan, olfactory apa yang kita gustatory apa yang kita rasa. Ya. Oke? Jelas ya Mas Nafali ya? Nah, dalam komunikasi pun ya, visual, auditori dan kinestatis ini berperan sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang dan kita tidak pernah memapping orang itu visual, auditori, atau kinestatis, maka komunikasinya terjadi akan seperti yang teman-teman alami, yaitu miskomunikasi. Jadi miskomunikasi terjadi kenapa? Karena kita malas untuk memapping. Anda punya tim, Anda tidak pernah tahu tim Anda ini orang-orangnya visual, auditori, atau kinestatis.
Ini basic ya. Sebelum kita pakai cara atau metode yang lain secara teknis. Jadi kita fondasinya dulu. Setelah tahu tujuan, kita mapping, ya. Anda harus tahu, Anda sebagai leader, sebelum Anda ngomong ke tim Anda harus tahu, tim Anda ini apa? Oh, ini sini visual, sini auditory, sini kinestatis. Ya. Makanya tadi ada beberapa orang yang memakai background. Nah ini kan kita sekarang ngomong soal bagaimana berkomunikasi secara virtual. Untuk orang-orang visual, ya, penampakan teman-teman di layar itu berpengaruh sama efektivitas komunikasi. Hati-hati. Ya, Anda boleh menggunakan latar belakang apapun yang Anda suka, tapi ingat, Anda berhadapan dengan siapa? Ya, ini saya bicara soal virtual dulu. Ya, belum nanti kalau teman-teman bertemu secara langsung, secara tatap muka, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang punya karakter berbeda-beda ini. Ya, untuk orang visual, gambar itu sangat menentukan. Ketika dia menyukai mungkin latar belakang visual Anda, itu akan membantu. Saya tanya sama Fitri, Aulia, ya, kenapa Anda menggunakan background itu? Kenapa saya menggunakan? Karena sebenarnya suka aja sih, simple Pak. Simple, suka aja. Oke. Suka aja, simple. Tidak ada tujuan apapun. Oke. Nah sekarang kita akan perbaiki. Ya, karena sekarang kita sering menggunakan media virtual ini untuk komunikasi, ya. Anda harus mulai tahu kalau Anda melakukan komunikasi secara virtual itu dengan siapa. Ya, Anda nggak bisa begini, saya sih senang aja gambar di belakang ini, terserah lo mau suka atau enggak. Ya, kita bicara komunikasi. Komunikasi ini bukan hanya sekedar verbal omongan yang keluar dari mulut. Tapi secara lengkap, visualnya gimana, auditorinya gimana, kinestatisnya gimana. Tadi yang dari Bali, Mas siapa? Mas Firido, ya. Kenapa saya minta tadi perbaiki audionya? Karena untuk orang auditori, ya, audio yang kurang mumpuni, kresek-kresek, putus-putus, itu juga akan menjadi faktor kenapa komunikasi ini tidak bisa terjalin dengan efektif. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, diterima sama semua. Jelas ya? Oke. Good. Saya senang deh kelas ini. Gampang. Ya, oke. Jadi hati-hati. Kita yang basicnya aja dulu. Visual, auditori, dan kinestatis. Nah kalau kinestatis ini seperti apa? Contoh, ketika kita mendengarkan seseorang ngomong, ya, ada kan kadang-kadang begitu baru dengar omongannya langsung. Ada nggak? Ada ya? Either karena mungkin intonasi dan tone-nya terlalu rendah, pace ngomongnya terlalu lambat, ya, atau dia tidak pandai mempermainkan intonasi bicara naik turun, ya, tone-nya naikin, tone-nya turunin, agar orang yang dengerinnya nggak bosen. Ya, karena kalau secara virtual ini yang paling penting adalah bagaimana orang bisa lama-lama ngobrol dengan kita atau berkomunikasi dengan kita, tapi kita mau memperhatikan dia. Atau orang mau memperhatikan kita. Ya. Makanya saya bilang saya challenge banget karena saya nggak bisa secara serentak melihat ke 30 wajah teman-teman di satu kelas ini. Belum lagi yang faktor kendala teknis, entah itu gambar cuma kepala doang sepotong, ya, ntar tiba-tiba mukanya hilang atau gelap gitu ya. Ini harus teman-teman pikirkan dari awal.
bagaimana kita membuat, nah ya, ketika tadi kita sudah punya banyak kesamaan, tujuannya apa sih kalau agar semuanya sama itu tujuannya untuk apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Satu frekuensi. Satu frekuensi. Kalau udah satu frekuensi, apa yang kita rasain? Apa yang disampaikan Nyambung. Oke. Setelah kita nyambung, biasanya kita ngerasa apa? Nyaman. Siapa itu yang jawab? Ya. Jadi sebetulnya komunikasi itu ngomongin soal bagaimana kita nyaman. Gitu loh. Nyaman secara apa? Secara visual, auditori, kinestetis. Ini balik lagi ke sini. Banyak kesamaan membuat kita nyaman. Apa yang bisa kita buat nyaman? Visual, auditori, kinestetis. Ini aja. Kalau teman-teman bisa menguasai ini, ya, yang namanya miskomunikasi, yang namanya tadi apa yang teman-teman sampaikan, di sini saja sebenarnya udah selesai. Ya, hanya saja memang nggak semudah ngomong, nggak semudah ini ilmu komunikasi, ini ilmu praktek gitu loh. Bukan hanya sekedar, oh iya gue tahu. Oh, ini udah tahu nih. Pertanyaannya dipraktekin apa enggak gitu loh. Ya. Teman-teman udah banyak yang tahu kok soal visual, auditori, kinestetis. Ngerti. Tapi dipraktekin enggak sih? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ntar tiba-tiba, Mas, aku udah ikutan kelas Mas Roni tuh communication skill, tapi sama aja nih sering miskomunikasi. Balik tanya, kelas communication skill-nya yang kurang atau teman-teman tidak mempraktekkan ilmunya gitu loh. Kebanyakan dari teman-teman yang sudah ikutan yang namanya kelas communication skill, public speaking, nggak dipraktekin ilmunya. Sayang. Ini kita akan seharian, sehari ini ya, dari pagi ini sampai sore, dan kita banyak nanti akan praktekin, karena saya pikir style ataupun gaya komunikasi di era digital ini sudah bergeser, ya. Makanya nanti ada beberapa exercise yang harus kita lakukan sama-sama, bagaimana ya di era digital ini kita tetap bisa mengefektifkan komunikasi kita. Mas Novaldi ada yang ditanyakan? Enggak, ya. Jangan serius-serius amat loh, Mas. Mas siapa? Oh, Mas Ijan, silakan. Baik, terima kasih Mas. Tadi disampaikan kita harus mengetahui ya, mendeteksi lawan bicara kita itu apakah visual, auditory atau kinestetik ya. Nah itu bagaimana Mas cara kita mengetahui orang tersebut apakah tipikal visual, auditory atau kinestetik? Terima kasih ya. Oke. Ada berbagai macam cara. Ini namanya ilmu kalibrasi. Ini belum sampai sana sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau dalam ilmu komunikasi, kita bisa mengkalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalau kalibrasi itu menstandarisasi mungkin ya. Dikalibrasi, kita harus bisa mengetahui apakah si orang ini visual, auditori, atau kinestetis. Contoh, misalnya dari apa yang diucapkan. Kata-kata orang visual itu lebih banyak menggambarkan sesuatu keterlihatan. Saya lihat tadi di radio, jadi orang visual, walaupun dia sebetulnya mendengar di radio, tapi ucapan atau kata-katanya pasti bilang saya lihat di radio. Atau sebaliknya, saya dengar tadi di TV ya, itu orang audio. Ya.
Kalau orang kinestatis, contohnya gini, kamu kemarin dengerin berita ini enggak? Aduh, kayaknya gara-gara berita ini kepengaruh deh gue, ini kinestatis. Jadi segala sesuatu tuh masuk ke emosinya dia. Dia rasain. Ya. Itu baru dari apa yang secara verbal dia ucapkan. Ya. Nah, hal lain, pernah dengar ilmu yang namanya IQ. Ya. Jadi mata ini sering menjadi standar kalibrasi. Ya, kalau kita ngobrol sama orang bertatapan muka seperti ini, berhadapan, untuk mengkalibrasi apakah orang itu visual, audio atau kinestatis, ya. Lihat bola matanya. Ya. Jadi bola mata ini akan bergerak secara natural dan spontan. Untuk orang visual, gerakannya selalu ke atas. Ya. Jadi kalau misalnya kamu kasih pertanyaan, coba kamu rasakan dinginnya di kutub utara. Orang visual, dia akan langsung otomatis menggerakkan bola matanya ke atas. Karena dia akan mencoba membangun imajinasinya melalui visual. Ya, itu orang visual. Kalau orang auditori mendatar ke samping kiri atau ke samping kanan. Ini visual, auditori. Kalau kinestatis ke bawah. Ini udah otomatis. Dan spontan. Nggak bisa dibuat-buat. Ya. Orang visual selalu menggerakkan bola matanya ke atas, auditori mendatar, kinestasi ke bawah. Orang orang auditori, ya, ketika kita tanya, kamu ingat nggak baju nenek kamu warna apa? Dia langsung menggerakkan ke kiri atau ke kanan. Yang dia ingat apanya duluan? Mungkin suara neneknya, ya, mungkin, pokoknya yang berhubungan dengan auditori untuk memorizing, mengingat, reminding. Ya. Itu yang masuk Mas Ijan kan pertanyaannya kan? Ya. Jadi basicnya itu. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengkalibrasi dari kalimat atau kata-kata yang sering dia ucapkan atau dari gerakan bola mata juga bisa. Oke? Ada pertanyaan lain? Ayo. Nggak ada? Belum ada? Oke, lanjut ya. Tadi kita ngomong soal tujuan. Ya, tujuan kita ingin melakukan komunikasi itu apa? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau saya, apapun, bukan hanya komunikasi. Harus yang diawali adalah dengan tujuan ini. Ya, termasuk komunikasi. Ketika kita sudah tahu komunikasi ini kita lakukan dengan tujuan tertentu, ya, maka kita akan bisa mengukur, memapping tadi. Ya. Caranya mapping banyak, macam-macam. Ya. Dan ingat, mapping itu bukan hanya untuk mapping ke orang lain. Ya. Mapping itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengukur diri dulu. Kita harus terukur segala sesuatunya. Agar apa? Meminimalis kendala. Ya. Kalau kita sudah bisa berhasil memapping diri kita,
maka meminimalisir kendala yang mungkin akan kita hadapi. Oke, jadi kita harus tahu tujuan, tentukan tujuan dulu, goals dari komunikasi. Persis seperti tadi di awal, saya pengen denger, ya, saya pengen tahu, saya pengen lihat. Kadang-kadang apa yang disampaikan, ya, tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Ya, tadi ada beberapa teman-teman yang mengatakan, ya saya tuh punya kendala sering miskomunikasi gini-gini. Saya punya kendala bagaimana cara, tapi saya lihat ini sebetulnya nggak ada problem. Ya, seringkali kendala itu kita bikin sendiri sebetulnya. Ini harus saya baca ya. Maaf ya, saya tuh memang baru pertama kali ngajar virtual. Punya banyak kekurangan atau apapun ya. Dimaklumi. Karena ini challenge buat saya. Ya. Oke, teman-teman bisa tulis nomor handphone saya atau di save langsung boleh. Kita akan nanti kita akan exercise ya. Oke, 6878 2226 7776. Sudah? Udah ya? Oke. Sekarang yang saya ingin tahu ya, coba nanti WA ke saya. Jadi gini. Era digital ini menuntut kita melakukan adaptasi terhadap gaya komunikasi. Ya, mau tidak mau kita yang sudah semakin dikuasai teknologi, gitu kan? Ini harus mau nggak mau ya, antara kita memanfaatkan teknologi ini menjadi value added buat diri kita, ya, atau kita yang ketinggalan, gitu loh. Teman-teman harus mau bereksperimen, teman-teman harus mau lebih kreatif, ya, menggunakan sarana-sarana virtual seperti ini untuk bangun efektivitas komunikasi teman-teman. Ya, kenapa? Nggak mau sadar atau nggak sadar, memang cara seperti yang dilakukan saat ini, gitu. Tambah karena kondisi keadaan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, ya, sekolah nggak ada sekarang, meeting semuanya di rumah, ya. Tapi sekali lagi, jadikan media ini justru akan menjadi gini. Saya aja kadang-kadang untuk Zoom meeting seperti ini agak males gitu loh, ya. Karena apa? Satu, saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan audiens. Saya tidak bisa berkomunikasi secara tatap muka langsung, walaupun memang muka Anda kelihatan, ya. Tapi secara personal ini nggak dapet gitu loh buat saya. Iya nggak? Benar nggak? Teman-teman sering merasakan itu nggak? Belum lagi
ketika mengikuti kelas seperti ini, saya nggak tahu teman-teman fokus atau enggak. Ya, ya kalau saya lihat sih ada beberapa orang yang memang benar-benar pay attention, ya. Tapi ada yang melakukan kegiatan yang lain, sayang, ya. Nah, makanya kita harus memanfaatkan era digital ini, ya, untuk bisa menjadi advantage untuk kita, terutama untuk masalah komunikasi. Seringkali di era digital ini komunikasi tulisan, ya, itu menjadi tulang punggung, ya, terutama di sosial media. Saya yakin teman-teman di sini adalah pengguna sosial media aktif semua, ya, terutama untuk jualan, betul kan? Pernah belajar bagaimana menulis di sosial media untuk bisnis? Belum. Nah, basicnya sebenarnya sama, ya. Yang harus teman-teman miliki dalam menulis di sosial media, yang pertama, ya, ini balik lagi ke masalah komunikasi kan. Teman-teman harus tahu dulu, sebelum teman-teman menulis, tujuannya apa? Oke, saya perinci ya. Ya. Ini mapping sama profiling juga. Banyak kan. Jadi tujuan ketika kita menulis, kita sudah tahu targetnya mau ngapain. Ya. Jadi target ditulisnya, di-uploadnya, di-postingnya tulisan teman-teman ini tujuannya mau apa? Targetnya siapa? Target itu bisa target umur, ya, bisa target gender mungkin. Jadi targetnya macam-macam. Karena bahasa yang dipergunakan pasti juga akan berbeda-beda. Makanya strategi menulis di sosial media itu biasanya nggak bisa asal-asalan. Gimana gue deh, jam berapa aja. Kalau sudah punya tujuan, nanti bikin planning. Ya. Saya sering diminta untuk memanage account sosial media, ya. Jadi saya membuat sebuah plan, misalnya satu hari teman-teman harus naikin berapa postingan. Karena balik lagi ke tujuan tadi, ya. Tapi sebelum teman-teman memposting apapun, ya, harus tahu dulu targetnya, background yang disasarnya apa, ya. Kemudian bikin plan sehari berapa postingan, terus template-nya harus sama. Nggak boleh dalam sosial media terus tiba-tiba hari ini warnanya kuning, besok merah. Wah, itu akan kelihatannya jelek sekali nanti. Untuk orang visual terutama. Ya, oke. Nah, kerangka tulisan. Ini juga penting. Ya, ini kita ngomong teori dulu aja ya. Kerangka tulisan. 1, 2, ini 3. Ini baku banget. Precondition.
Ya. Yang pertama kita tulis dalam sebuah tulis sosial media harus selalu precondition itu apa? Sebelum kita masuk ke inti ya atau tema yang akan kita tulis, kita harus membawa ya orang yang baca itu harus kita kondisikan dulu sebelum kita masuk ke sini. Ya. Ini kita bicara soal bagaimana menulis. Prekondisiin dulu. Misalnya kita mau ngomong produk teman-teman misalnya hijab. Ya. Kebutuhan tentang hijab saat ini dibanding dengan masker lebih banyak mana? Masker sudah pasti ya. Benar nggak? Makanya banyak teman-teman yang berbisnis hijab itu mengkombinasikan hijabnya dengan masker. Ya kan? Nah itu namanya prekondisi. Ya, bagaimana memanfaatkan kondisi saat ini untuk masuk ke apa yang dituju atau disasar dalam komunikasi tersebut. Di bagian terakhirnya biasanya konklusi. Ya. Prekondisi, inti atau tema, tujuannya, konklusinya apa? Jualan teman-teman biasa. Ya. Oke. Sekarang saya pengen exercise sedikit ya. Tugas teman-teman adalah kirim text message kepada saya, boleh WA, ya, boleh SMS, boleh, tapi kayaknya mendingan WA ya. Tulis di atas namanya, ya, nama teman-teman, tulis nama, kemudian kedua di bawah nama tujuan dari tulisan teman-teman. Misalnya, saya tujuan nulis ini adalah untuk memperkenalkan produk saya. Atau saya tujuan menulis ini adalah untuk menarik penjualan lebih besar. Ya. Nah, oke, setelah dapat tujuan, bikin sebuah tulisan sesuai dengan tujuan tadi. Ya. Dengan kerangka ini. Jelas? Jelas ya? Oke. Ini jam berapa sekarang? Jam 10:30. Ya. Sambil Anda menulis dan mengirimkan teksnya kepada saya, kita break dulu 5 menit boleh? Ya. Saya mau ke toilet sebentar dan nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.